Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada channel Akuntasmart, video pembelajaran akuntansi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia akuntansi dan bisnis, yaitu harga pokok produksi perusahaan manufaktur, atau disingkat dengan HPP. Tujuan pembelajaran hari ini adalah coba Ananda baca dan cermati apa makna dari motivasi yang Ibu berikan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Kalau kamu membuat satu kotak brownies di rumah, apa saja biaya yang kamu keluarkan? Nah, sama seperti perusahaan manufaktur. Semua biaya dipakai untuk membuat barang tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi. Tetapi sebelum itu, Ibu harap Ananda semua dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan siapkan buku catatan Ananda untuk mencatat poin penting dari video. Pembelajaran pertama kita adalah mendeskripsikan pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk sampai siap dijual. Ibu jelaskan dengan contoh baru ya. Misalnya, perusahaan membuat roti. Biayanya meliputi tepung, gula, gaji atau upah pembuat roti, listrik, oven. Nah, jika semua biaya itu dijumlahkan, itulah yang disebut dengan harga pokok produksi atau HPP. Menurut Ananda, jika perusahaan salah menghitung total biaya ini, apa dampaknya pada keuntungan perusahaan? Pembahasan selanjutnya adalah menguraikan tujuan penentuan harga pokok produksi. Kita sudah tahu apa pengertian harga pokok produksi, maka kita akan membahas tujuan penentuan harga pokok produksi. Lalu, apa tujuan menghitung harga pokok produksi ini? Betul, supaya kita tahu berapa biaya sebenarnya untuk memproduksi barang. Dengan tahu harga pokok produksi, perusahaan bisa menentukan harga jual yang tepat dan menghitung laba atau rugi. Jadi, jika Ananda tahu HPP, Ananda bisa tahu berapa sebenarnya biaya membuat satu produk sebelum menentukan harga jualnya. Nah, menurut Ananda, kenapa penting perusahaan tahu harga pokok produksi ini? Pentingnya tahu HPP ini karena memiliki tujuan utama yaitu menghitung HPP agar perusahaan tahu biaya sebenarnya dalam memproduksi barang. Dengan begitu, perusahaan bisa menentukan harga jual yang tepat, mengendalikan biaya produksi agar tidak boros, menghitung laba atau rugi secara akurat. Misalnya, jika perusahaan tidak menghitung HPP dengan benar, dapat mengakibatkan harga jual terlalu murah dan mengakibatkan kerugian.
Tetapi, jika harganya terlalu mahal, produknya tidak laku di pasaran. Jadi, menghitung harga pokok produksi itu ibarat mengetahui kondisi keuangan tubuh perusahaan. Kalau salah hitung, seluruh strategi bisnis bisa ikut salah. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengidentifikasi komponen harga pokok produksi. Sebelum masuk ke pembahasan, apakah Ananda tahu apa saja komponen harga pokok produksi itu? Nah, jadi komponen harga pokok produksi terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu 1. Biaya bahan baku langsung. Contoh, kain, kayu, plastik, kulit, logam, dan lain-lain. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Contoh, upah penjahit, operator mesin, dan tukang las. 3. Biaya overhead pabrik. Contoh, listrik, air, penyusutan mesin, gaji, mandor, dan perawatan alat. Yuk catat di buku catatan Ananda agar tidak lupa. Dari ketiga komponen tersebut, penjelasannya adalah 1. Biaya bahan baku langsung yaitu bahan yang digunakan untuk membuat produk. 2. Biaya tenaga kerja langsung yaitu upah pekerja yang membuat produk. 3. Biaya overhead pabrik yaitu biaya tidak langsung, seperti listrik atau perawatan mesin. Ibu tampilkan 3 gambar, yaitu bahan baku, pekerja, dan mesin pabrik. Catat di buku catatan Ananda, menurut Ananda, manakah yang termasuk overhead? Pembahasan selanjutnya adalah membedakan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Dalam dunia industri, ada 2 metode penting untuk menghitung harga pokok proses, yaitu 1. Metode harga pokok pesanan atau job order costing. Digunakan jika produksi berdasarkan pesanan khusus. 2. Metode harga pokok proses atau proses costing. Digunakan jika produksi dilakukan secara terus-menerus. Ada 2 perusahaan. Perusahaan A membuat tas custom sesuai desain pelanggan. Perusahaan B membuat tas sekolah dalam jumlah besar setiap hari. Menurut Ananda, perusahaan mana yang memakai metode harga pokok pesanan? Jawablah dengan benar dan catat di buku catatan Ananda. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan menerapkan perhitungan harga pokok produksi sederhana. Sekarang, kita coba latihan sederhana menghitung harga pokok produksi ya. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki data biaya sebagai berikut. Bahan baku 10 juta rupiah, tenaga kerja 5 juta rupiah, overhead 3 juta rupiah. Jadi, harga pokok produksi adalah 10 juta ditambah 5 juta ditambah 3 juta sama dengan 18 juta rupiah. Kalau misalnya bahan baku naik menjadi 12 juta rupiah, kira-kira berapa HPP-nya sekarang? Coba Ananda jawab dengan benar di buku catatan Ananda masing-masing. Nah, dari pembelajaran hari ini kita sudah tahu bahwa harga pokok produksi adalah total biaya untuk membuat produk. Harga pokok produksi berguna untuk menentukan harga jual dan menghitung laba.
Komponen harga pokok produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Ada dua metode perhitungan, yaitu harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Dan kita juga sudah coba menghitung contoh sederhananya. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa tetap semangat, karena ilmu akuntansi bukan hanya soal angka, tetapi juga awal memahami bagaimana sebuah usaha bisa berkembang dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.